Halo, lo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ada yang menarik ini di Mahkamah Konstitusi. Ada dua orang mahasiswa, satu dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, dan satu lagi dari Universitas Podomoro. Mereka menggugat soal yang norma yang sama, yang ini berkaitan dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur yang usia 30 tahun itu. Mereka minta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan itu pada saat penetapan sebagai calon, bukan pada saat nanti akan pelantikan seperti yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini menarik ini, Bung Rocky. Ya, jadi ada mahasiswa lain yang Ya, lakukan hal yang sama tetapi dengan motif yang berbeda. Ketika ya, Gibran kan ini ya, dua ya, soal betul. usia tuh. Ya. Tapi kita mulai lihat bagaimana di dalam rejim ini tetap kita anggap bahwa dua mahasiswa ini berniat baik. Tetapi juga kita mesti coba bayangkan pasti mereka diskusi dengan senior-senior mereka kan, atau Mhm. senior mereka yang minta mereka ikut dalam diskusi dan timbul ide untuk mempersoalkan. Jadi sekali lagi tepat sekali yang dimintakan itu karena kepastian itu datang di dalam bahkan dalam tradisi tradisi mendaftar ya, mendaftar itu pada usia segitu tuh kan semua orang menganggap bahwa yang pasti ya kalau dia lagi mendaftar, kalau nggak ada kepastian itu artinya anak umur 15 tahun juga bisa mendaftar, tinggal Hmm. tergantung tuh, jangan-jangan memang dia dilantik 20 tahun lagi nggak ada soal sebetulnya kan, Ya, ya, dia ya, ya, tabung ya. aja itu Betul, prinsip itu betul. kan. Mhm. Jadi ketentuan-ketentuan itu dibersihkan justru oleh permintaan dua teman mahasiswa ini. Mhm. Tetapi kita mesti lihat sinyal baru bahwa yang mempersoalkan adalah mahasiswa. Mhm. Artinya BEM se-Indonesia juga mungkin ada kerjasama dan memutuskan mari kita gugat gitu. Jadi ini juga gugatan terhadap legitimasi eh, Pak Jokowi yang memaksakan Mahkamah Agung untuk mengubah undang-undang itu. Sekaligus diingatkan lagi soal Gibran. Jadi akan berlanjut terus. Mhm. Kenapa? Karena masa internasional juga akan melihat, oh kalau begitu, kalau gugatan itu dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, artinya itu juga berlaku walaupun nggak mungkin diubah secara etis soal Gibran kan sama aja kan Ya, ya. posisinya tuh. Jadi sekali lagi soal usia ini jadi soal hukum, tetapi pesan etisnya jelas bahwa dalam semua hal Jokowi memanipulasi hukum. Nah, itu aja Ya, ya. headline yang harusnya kita pakai. Ya, ini menarik Bung Rocky karena kita dulu jadi teringat kembali dengan Gibran dong ya ini diingatkan yang menggugat pada waktu itu seorang mahasiswa dari Solo yang katanya dia apanya mengidolakan Gibran begitu dan pada waktu itu secara mengejutkan hakim kan menyatakan dia punya legal standing. Nah sekarang kalau ini jadi saya kira akan sulit juga buat Mahkamah Konstitusi kalau tidak kalau menyatakan bahwa dua anak ini tidak punya legal standing. Apa bedanya dengan dulu yang begitu? Itu saya kira itu hambatan pertama. Yang kedua, nah mungkin kalau tidak bisa dijegat di soal legal standingnya, ya nanti di soal putusannya bisa aja dia mengeles karena itu kan putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kewenangan untuk mengadili itu gitu. Iya, itu pasti ya, sudah dipikirkan tuh. Tetapi bagi publik diingatkan ulang bahwa manipulasi itu adalah hobinya Jokowi. Ya, Manipulasi di Mahkamah Konstitusi untuk Gibran, manipulasi di Mahkamah Agung untuk Kaisang. Dan mungkin sudah disiapkan lagi manipulasi untuk cucunya itu. Siapa sih? Etes. ya Janet. Etes. Ya, Jadi sekali lagi, moral dari cerita-cerita ini adalah perlawanan terhadap dominasi dan terhadap intervensi berlebihan atau intervensi absolut dari Presiden Jokowi. Kan semua ini harusnya kita kembalikan siapa yang mampu melakukan itu tuh. Kalau nama Kaisang muncul itu pasti bapaknya yang mau kan. hmm, Karena apa? Karena udah ada presiden bahwa Gibran adalah keinginan bapaknya tuh. Jadi sempurna juga kegundah gulanaan publik melihat sepak terjang Jokowi. Dan para mahasiswa tadi, betul tadi, dia memberi sinyal baru bahwa problem etis di Mahkamah Konstitusi, kendati Pak Prabowo dan resmi dihitung suaranya bersama Gibran menang, tetapi ada masalah tuh. Dan itu akan diingatkan ulang tuh. Begitu ada pengadilan baru di MK, akan ada problem tadi itu soal uh, legal standing dari penggugat ini. Begitu disebut legal standing, kembali lagi pada soal Gibran tuh. Jadi ya. itu intinya bahwa apa yang pernah dibusukkan, disembunyikan, dia akan diingatkan lagi oleh dua mahasiswa ini. Ya, ini menarik karena beberapa kali dalam kasus Gibran kan sebenarnya juga ada mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama pada waktu yang mengajukan gugatan juga kan, tapi ditolak oleh hakim. Nah, ini muncul lagi dua mahasiswa ini. Jadi
Saya kira ini bagi para mahasiswa, ini kasus-kasus semacam ini justru bagus juga buat mereka latihan untuk langsung berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ini kan luar biasa ada anak-anak mahasiswa bisa melakukan hal angka semacam ini. Beda dengan yang waktu Gibran itu pasti itu pesanan lah kalau yang mengajukan untuk Gibran agar lolos itu. Iya tentu dosen-dosen mereka juga bantu kan. Ya, Kan berpikir juga nih gimana kalau ditolak legal standing itu, apalagi standing Anda untuk mempersoalkan, tunggu dulu, ya, Mahkamah Konstitusi juga sama itu. ya, Jadi ya. dinamikanya muncul lagi itu. Jadi kita sebetulnya nggak kehilangan harapan bahwa anak-anak muda ini ngerti bahwa mereka sedang dimanipulasi itu, bahwa mereka pada akhirnya tahu bahwa kalau itu mereka harus melawan dan perlawanan ini perlawanan satire sebetulnya karena intinya kan mereka mau menunjukkan kembali bahwa yang kalian lakukan itu mengulangi sesuatu karena itu kami ulangi dengan porsi yang sama tapi dengan arah yang berbeda tuh. Jadi poin kita selalu ada, di Muhammadiyah tadi ada pelajaran etis tentang bagaimana sebuah organisasi keagamaan itu justru ingin supaya investasi dia itu dipakai secara baik, tiba di tempat-tempat yang diperlukan rakyat. Demikian juga mahasiswa mengingatkan kembali bahwa hak rakyat itu jangan sekedar dipermainkan oleh keputusan Mahkamah Agung. Dan Ya. itu diingatkan lagi bahwa ini permainan Mahkamah Agung pasti perintah Jokowi itu. Ya. Jadi Jokowi Gibran itu akan terus diingat sampai mungkin sampai Oktober nanti itu. Nah, tapi yang menarik ini perkembangan terbaru yang kemarin juga kita bahas ya, Bung Rocky, berkaitan dengan pilkada di Jakarta itu. Akhirnya ketua, bukan ketua ya kalau PKS. Ini Presiden PKS Ahmad Saiku akhirnya mengakui bahwa mereka itu ditawari oleh katanya partai koalisinya 02 untuk menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil. Saya saya nggak yakin kalau ini yang disampaikan oleh Saihu itu partai-partai itu karena partai-partai pasti punya kepentingan. Ini pasti Jokowi yang menawarinya begitu ya. Dan kabar yang inside story-nya itu bahwa bukan hanya soal wakil gubernur tapi juga ditawari masuk kabinetnya Prabowo, terus kemudian biaya Pilpres kemarin diganti, pilkada ini juga dia nggak perlu keluar duit. Ini menarik ini apa yang dilakukan dan kalau itu terjadi berarti Kaisang terpaksa menyingkir dari Jakarta, pasti dicarikan di tempat lain itu demi tetap Gibran gitu. Ya poin-poin dari PKS selalu menarik karena PKS menganggap dia di Jakarta itu eh, menduduki ideologi politik Jakarta melalui Hmm. PKS yang udah bertahun-tahun tuh. Nah itu juga yang dilirik oleh Jokowi tentu. Tetapi kalau diterangkan bahwa tim dari eh, Prabowo itu yang meminang Hmm. PKS itu kurang masuk akal tuh. Ya, ya, Buat ya. saya ada sinyal dikirimkan oleh PKS, kira-kira begitu tuh. Hmm. Karena belakang ini mulai terlihat tuh PKS akhirnya main pragmatis Ya. bahwa ini PKS mau jadi partai ideologis atau partai transaksional kan cuma itu pilihannya kan. Nah Hmm. kita mulai melihat sifat transaksional. Pak Saiko mulai memberi sinyal bahwa ya mungkin kita akan masuk di situ, tapi kita pelajari dulu. Iya, tetapi mempelajari itu sudah menunjukkan bahwa ada minat itu dan karena itu Ya. kita mesti tafsirkan bahwa PKS justru yang kirim sinyal dan itu buruk buat investasi politik karena PKS harusnya terus jadi oposisi, jangan tiba-tiba di tingkat presiden beroposisi, di tingkat yang lebih rendah itu justru berkolaborasi. Lalu di mana stabilitas ideologinya? Ya. Tapi saya kira begini ya, Bung Rocky, rasanya menurut saya nggak masuk akal kalau kemudian partai-partai seperti Golkar karena Ridwan Kamil Golkar, partai seperti Gerindra, kemudian juga PAN, bahkan juga Demokrat itu dengan senang hati melepaskan posisi itu kepada PKS gitu. Kalau bukan karena kepentingannya Pak Jokowi di situ. Iya, itu cuma dua hal itu. Atau Jokowi memang memaksa itu supaya kepentingannya jalan, atau PKS mulai genit lalu Ah, eh, ya. kasih sinyal bahwa "Ya, kami juga bisa kok." Dan Hmm. ini sebetulnya penanda bahwa politik Indonesia itu ya random aja, apa aja yang ada di depannya diambil tuh. Hmm. Bukan lagi politik yang berbasis pada nilai, etik, moral, apalagi ideologi itu. Nah, kita mulai membaca itu gejala itu. Kalau gejala itu berlanjut, maka PKS juga akan mengalami nasib yang buruk nanti karena akan ditinggalkan karena dianggap ya Anda sebetulnya secara ideologis juga nggak bersih kalau begitu karena tergiur oleh tawaran atau tawaran Jokowi atau tawaran PKS sendiri supaya bisa terlibat di dalam pemerintahan Jokowi berikutnya atau pemerintahan di DKI. Nah ini yang
yang sering kita terangkan bahwa sebuah partai yang harusnya melekat pada dia itu konsistensi, ternyata digoda sekecil aja udah, ya bukan bisa digoda kecil, di kecil aja dia udah kesenangan gitu kan. Itu intinya. Oke, tapi mari kita kita asumsikan ya Bung Bung Rocky ya gitu. Kalau katakanlah orang akan selalu menganggap bahwa PKS pasti menolak tuh. Tapi kalau kemudian PKS itu menerima gitu ya Bung Rocky, itu saya kira untuk kepentingan jangka pendek mungkin akan menguntungkan buat mereka gitu ya. Tapi dalam kepentingan jangka panjang saya kira partai ini juga bisa selesai juga begitu ya. Ya, saya kira ya pertimbangannya sangat jangka pendek, tapi justru dengan jangka pendek itu yang jangka pandang, yang jangka panjangnya dia hilang itu kan. Hmm. Tetap hari-hari ini rakyat Indonesia atau khususnya Jakarta yang kelas menengah yang kuat untuk bertahan menganggap bahwa PKS adalah pengimbang itu. Ada PDIP yang udah mengambil posisi, sekarang PKS karena dia partai bersih dianggap mampu untuk mengembalikan etika atau etos dalam politik. Kalau ini sinyalnya itu berarti orang akan hukum PKS juga tuh. Dan Ya. masa depan Indonesia itu di tangan anak-anak muda sekarang, Gen Z apa millennials yang paham bahwa harus dibersihkan politik ini. Dan itu mulai kita lihat bagaimana di podcast-podcast itu mereka mulai bicara tentang hak mereka untuk Hmm. melihat politik Indonesia yang bersih 5 tahun ke depan. Ini itu intinya tuh, dan PKS tentu diidealkan oleh milenial Ya. ini, Hmm. bahkan transagama tuh. Nah, kalau PKS lakukan hal semacam ini ya udah bye bye. Ya, ya, ya. Oke, baik. Makasih Bung Rocky. Kalau itu tadi kita nolkan ya Bung Rocky ya. Yes, kita nolkan PKS. Yes. Oke.